A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi tatma'innul qulubu bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu lana akhlaqana wa tuballighu lana kulla aqwalana wa tuwasilna ala sahona wa tuhafidhu lana min kaidi syaitan wa sultan wa min syarri insi wal jinn wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jama'allahu khairan kullahu. Wa qad jama'a, dan telah menjadikan, dikumpulkan Allah oleh Allah khairan, kebaikan, kullahu, semuanya, fi baiti, di dalam satu tempat, wa ja'ala miftahahu mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pembuka untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba'ahu, ketika kita ini mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan 4 hal. Nih. Jadi pembukanya mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama, bil qanaati bima razaqallahu ta'ala, itu dengan bersikap qanaah terhadap apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu, itu qanaah. Kemudian yang kedua, wasuhdi, dengan bersikap zuhud, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Makanya tadi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma ya Allah, la taj'alud dunya, janganlah kau jadikan atasku dunia, akbaro hamina, sebesar-besar kegelisahan, wala, dan janganlah kau jadikan mabalagha ilmina, puncak daripada keilmuanku. Karena realitanya Bapak Ibu, saya sampai biasanya gelisah tentang dunia itu sangat dominan, tapi gelisah tentang akhirat enggak. Iya Pak ya? Nih, dosa terus-terusan, sholat enggak khusyuk, menyepelekan orang, dolim, macem-macem, itu dianggap remeh. Iya Pak ya? Ini. Tapi gilirannya nggak punya duit, pusingnya setengah mati, gitu ya. Ini bagaimana matinya nanti, apa husnul khotimah, apa sul khotimah, masuk kuburnya nanti, ya, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dan sebagainya. Nanti ketika bangun dari kubur kayak apa, ini biasanya tidak kepikiran. Benar-benar. Tahu tuh bilangin? Monggo. Nah di sini di dalam Al-Quran tadi kan sudah dinyatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Aku Allah telah menetapkan kamu semuanya pasti mati. Ini. Kenapa? Karena aku Allah tidak mungkin bisa dikalahkan. Itu. Sudah siap belum? Ini yang kedua udah siap belum? Ya Allah. Kalau disuruh pulang ada dorong-dorongannya. Naudzubillah, ya Allah. Coba sampai renungi ya di sini. Makanya di sini mari kita pada latihan ya. Toh sampean selama, sering saya sampaikan ya, selama 1 bulan kan, ketika bulan puasa kan doa ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa ala salawati muhafidin wa li zakati fa'ilin wa li ma'indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lahwi mu'ridin wa fid dunya sahidin. Coba sampai 1 bulan itu minta terhadap dunia supaya bisa zuhud. Kenapa?
obatnya orang gelisah itu sulit banget. Iya ya. Jadi obatnya orang gelisah itu ya. Makanya tadi Allahumma la taj'alud dunya akbar hamina. Kalau para alim ulama itu gelisah terhadap akhirat. Sehingga apa? Sehingga ada ulama yang tidak pernah tidur malam hanya menyebut nama Allah gitu. Loh, kalau saya sampean gelimpang-gelimpung gitu ya. Tahu mikirin apa gitu, naudzubillah min dzalik ini coba kadang-kadang mikirin yang enggak gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian walama balagha ilmina, karena banyak sekali orang itu nyekolahin bocah, bahkan sudah tua kuliah lagi karena apa? Sampai lo yang ngomong, ya kan? Ini. Jadi makanya di situ. Ya, tapi sebenarnya saya sampai ngakui ya, ketika saya sampai itu nyekolahin bocah tujuannya itu hanya keduniaan, sampean masih hidup atau sudah kelimpungan? Iya ya, nggak hidup sama kita. Coba kalau nggak percaya silahkan sampai renungi betul-betul. Naudzubillah min dzalik ini. Ini kadang-kadang bapaknya, ibunya rajin ngaji, anaknya blas. Iya ya. Benar atau benar? Ini baca Quran yang nggak pernah. Tapi ya kita nggak pernah mikir gitu ya. Giliran anak kita ini kerjaannya sukses walaupun nggak pernah sholat, bangga. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kalau kita kepengin ngikuti baginda Nabi dengan benar-benar, pintunya yang ketiga yaitu wataqallilu minat dunya, menyedikitkan terhadap keduniaan. Ini padahal kan kita sudah ditegur ya di dalam Al-Quran sudah, wailul likulli humaza alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Kalah. Ya Allah, ini yang menderita itu kalau saya sampean ngitungin duit tapi nggak ada duitnya. Aduh pusing banget. Ya ya. Nih, wailul likulli humaza. Nih, celaka bagi orang yang suka mencela. Ya, wailul likulli humaza alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang kerjaannya ngitung-ngitung duit, ngitung banyak. Yahsabu anna malahu ahladah, nganggep dengan harta dia itu akan selamat. Allah jawab, ya, kalah, tidak. Naudzubillah min dzalik. Monggo sampean renung, ya. Jadi sumpama kok sampean, ya maaf ini bahasa saya kasarnya, sumpama sampean sudah pensiun kok masih mikirin dunia, kebangetan. Makanya latihan, ya. Kalau usia ini sudah di atas 50 tahun, waktu qallilu anid dunya. Ayo pada latihan menyedikitkan terhadap dunia. Makanya ayo sebelum kita kembali kepada Allah, waktu qallilu anid dunya. Sering saya sampaikan ya, kalau kepengen bukti, baginda Rasul SAW itu dijelaskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa qad mafatihul khazainil ardiyah antakuna dahaban fa'abah. Nabi diberi kunci-kunci perbendaharaan keduniaan, hingga gunung-gunung menawarkan diri menjadi emas untuk Nabi, tapi Nabi menolak. Makanya ketika kita ini mau ngikut ya, sunnah baginda Rasul SAW, ya, mau tidak mau waktu qallilu anid dunya. Artinya apa? Bukan berarti saya sampai nggak punya dunia, tapi dunia itu jadikanlah wasilah untuk menuju akhirat, bukan menjadi puncak kehidupan kita. Ya. Kan saya sampai sering bohongi Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bekal ibadah. Ya benar. Bohong. Bahkan kita ini sering sekali salah kaprah, bener gak lumrah. Rumahnya kalau dijual miliaran, lo kok menes gila. Maka qallilu minat dunya, menyedikitkan terhadap dunia. Nih,
Jadi gak ada judulnya kalau orang serakah kepada keduniaan kok bisa masuk jalan thariqah. Karena orang yang melakukan thariqah di dalam surat Al-Jin ayat 16 dikatakan wa allawis taqamu ala thariqati lastanahum ma'an khadaqa linaftinahum fi wa ma yuqrid an dzikri rabbih yaslubu adzaban sa'ada. Nih, perhatikan semuanya di Al-Qur'an. Jadi kalau kita ini istiqomah beribadah, godaannya dunia. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau sampeyan itu istiqomah tahajud, istiqomah membaca Quran, istiqomah sholat malam, pasti godaannya dunia. Nah kalau dikasih dunia kok sampeyan itu terpesona, itu dampaknya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Nah puncaknya azab bagi orang soleh apa? Lupa diri. Oh ingat-ingat. Jadi azab paling pedih itu adalah lupa diri. Sementara kalau misalnya musibah sakit ini ada kitab ya, Al-Arju fil Faraj ini ya. Itu dinyatakan. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, intidharul faraji minallahi ibadah. Jadi saya sampan itu ya, menunggu penderitaannya itu supaya hilang dari Allah itu termasuk ibadah. Bahkan di dalam keterangan hadis yang lain dikatakan, wa'lam, ketahuilah, anna nasara ma'a sabri, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sertanya sabar. Kemudian wa'annal waraji ma'al qurbi, yang namanya seneng itu pasti ya, sertanya itu kesedihan. Wa'anna ma'al usri yusra, gitu. Jadi kesulitan jodohnya itu adalah kemudahan. Jadi kalau saya sampai itu nggak pernah sakit, jangan ngarepin dapat pertolongan Allah yang istimewa. Nih, bahkan sampai dikatakan ini, fa innallaha yuhibbu ayus'alu minal fadlihi. Sesungguhnya Allah itu demen banget ketika hambanya minta fadl, minta keutamaan dari sisi Allah. Wa afdalu ibadatihi, seutama-utamanya ibadah intidharul faraji, menanti hilangnya penderitaan hidup. Makanya saya sampaikan kalau pengen jadi wali, silahkan hidup di dunia ini menikmati penderitaan, sementara nanti senangnya di akhirat. Nih, kalau kepengen jadi wali, tapi kalau jadi wali murid, ya monggo semau nih sampai ya. Kenapa? Karena dikatakan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafirin, tapi surga bagi orang kafir. Paham? Kenapa dunia ini penjara bagi orang mukmin? Karena orang mukmin ada batasannya. Nih, kayak gini haram, kayak gitu haram. Iya, Pak ya? Benar-benar. Nih, subhanallah. Jadi para wali-walinya Allah, kekasih Allah itu rumahnya tidak pernah sepi dari tamu. Makanya besok undang saya ya. Lu bener. Kenapa? Karena satu suapan tamu itu ya, itu menurunkan 1000 ampunan. Subhanallah. Kemudian sahabat nanya, aku nggak punya untuk nyuap. Ya. Sampai dikatakan, walau surbatun ma'un baito, sekalipun seteguk air putih, air keran juga nggak apa-apa. Ini air keran itu sampai segitunya. Subhanallah, gitu. Makanya di situ katakan mujibul jannah salah sebenarnya. Makanya kenapa di majlis saya latih. Saya latih untuk saling ngasih makanan. Itu dikatakan 3 orang ini wajib masuk surga. 1, it'amut ta'am, orang yang demen ngasih makan kepada orang yang membutuhkan. 2, isfa'us salam, orang yang senang nyebarin salam, yaitu silaturahim. Uluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, husnul kalam, orang yang bagus ucapannya. 3 ini amaliyah berat betul. Ini, saya ulangi ya. Mujibul jannah salasun,
wajib masuk surga. Ini 3 orang. Nih, artinya wajib masuk surga bagaimana? Insya Allah moralnya nanti dibenahi oleh Allah. Yang tadinya nggak mau ibadah, insya Allah jadi mau ibadah. Yang tadinya rusak, insya Allah jadi benar. Kalau menjalankan tarekat 3 ini. 1. It'amut ta'am, senang beri makan orang yang membutuhkan. Itu di sini. Kemudian yang kedua, isfa'us salam, menyebar-nyebarkan salam. Artinya apa? Kita hidup di muka bumi ini menyebarkan kedamaian di mana saja, bukan permusuhan. Ini berat. Jadi nyebarin salam ini jarang sekali. Naudzubillah min. Kemudian yang ketiga, husnul kalam, bagus ucapannya. Jadi jamaah rahimahullah, ya, di sini ya, ketika saya sampan itu diberikan musibah, diberikan kesusahan, ya, ini jangan pada sedih, karena di situ dikatakan, ya, wa afdalu ibadati intidharul faraji. Jadi seutama-utamanya ibadah itu nunggu hilangnya penderitaan. Perhatikan jamaah rahimahullah, saya ingetin diri saya, jamaah sekalian, tidak ada jalan menuju Allah kecuali ngikuti Nabi. Nih, tidak ada jalan menuju ridhonya Allah kecuali ngikuti Nabi. Makanya ayo, di sini nggak bisa asal ngomong, nggak bisa asal ngaku, harus prihatin. Jadi apa-apa yang sampean dominasi diikuti itu harus dipangkas. Nih, kira-kira yang sampean ikuti selama ini itu kehendak siapa coba? Yang jujur. Kehendak Allah apa kehendak nafsu kita? Amarah. Ini disirnakan dulu. Nah, di situ dijelaskan kalau di dalam ya tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Satoriyah maupun yang lainnya, itu dengan husnul kalam, yaitu zikir la ilaha illallah. Itu untuk nebus nafsu amarahnya. Ada yang dengan ngatamin Quran. Ngatamin Quran selama apa? Selama ada di dalam perut ibu 9 bulan 10 hari. Itu terus menerus menghatamkan Quran. Ada yang 41 hari sekali ngatamin Quran sampai dengan lahir dari kandungan ibu. Itu dalam rangka apa? Tariqatu tiflu rohaniyah qudsiyah, jalan untuk melahirkan bayi rohani. Jadi bisa jadi saya sampan ini tua, gede, tapi jasmaninya doang, tapi rohaninya bisa jadi belum lahir. Kenapa? Ternyata sudah tua masih songong, ternyata sudah tua masih ngambekan, ternyata sudah tua nggak sabaran. Paham di situ? Maaf nih bahasa saya orang Banyumas kayak gitu ya, jangan kesinggung. Nih, banyak apa banyak? Banyak apa banyak coba? Ya kan? Ya Allah, naudzubillah dari kenapa? Karena bisa jadi bayi rohnya belum lahir. Jadi cuma jelgernya doang. Jadi sholat badannya ngadep kiblat, tapi hatinya pulang kampung. Sering apa sering? Ini, ya Allah. Nah di sini kenapa? Karena bayi rohaninya ini belum diopeni. Itu mulai dari ngilangin nafsu amarah. Nanti kalau lurus itu naik nafsu lawama, naik mulhimah, naik mutmainnah. Kemudian di situ radiyah mardiyah, kemudian kami di situ. Ini panjang prosesnya, harus pakai guru. Karena apa? Di situ dinilai betul-betul. Kalau sampai nilai diri sendiri, nggak ada yang jelek. Ya, ya. Benar-benar. Coba kalau sampai nilai diri sendiri, semua itu bahkan sering ngomong, "Lah, saya sudah agak lumayan sekarang." Alhamdulillah min dzalik ya. Makanya kemarin di musola ya, Permata Japos dikatakan, barang siapa modal hartanya takwa, maka lidahnya akan keluh mengatakan tentang kebaikan agamanya. Paham? Tapi kalau orang modal hartanya itu dunia, maka dia akan keluh mengatakan cacat agamanya.